Seorang remaja berusia 17 tahun di Texas, Amerika Serikat harus dirawat 10 hari di rumah sakit menggunakan alat yang menopang fungsi paru-parunya. Hal ini disebabkan oleh rokok elektrik atau biasa disebut dengan vape. Pada awalnya, Triston terbangun dari tidurnya dan kemudian muntah-muntah pada suatu pagi di bulan lalu. Ia juga mengalami penurunan berat badan drastis yang tidak jelas penyebabnya, demam, dan kemudian kelelahan. Remaja tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit. Pada awalnya dokter mengira kondisinya mirip dengan pneumonia. Namun setelah melakukan CT scan, ternyata hasilnya negatif. Kondisi Triston semakin memburuk, paru-parunya gagal berfungsi secara mendadak. Remaja itu pun harus diintubasi atau dimasukkan tabung endotrakeal melalui mulut atau hidungnya untuk menghubungkan udara luar dengan kedua paru-parunya agar paru-parunya tetap bisa berfungsi dengan baik. Seluruh tim medis mencurigai bahwa vape yang diakui oleh Triston telah dikonsumsinya sejak di kelas 8 diduga menjadi biang kerok gagalnya paru-paru Triston. Kami tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan oleh Triston, namun ada laporan literatur tentang pneumonitis, hipersensitivitas akibat vaping, kata dokter yang menangani Triston, yaitu Dr. Suzanne Whitworth, dikutip dari Daily Mail. Setelah 10 hari diintubasi, paru-paru Triston kembali pulih, walaupun ia masih harus berjuang keras untuk bernapas dengan baik. Ia bahkan harus kehilangan 13 kilo berat badannya, dan otot kakinya menjadi melemah. Triston juga bahkan harus belajar berjalan kembali. Saya benar-benar diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan segera setelah saya bangun dari koma itu, saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama untuk menghisap vape, kata Triston. Triston berjanji bahwa dia tidak akan nge-vape lagi dan akan menyarankan kepada teman-temannya untuk membuang vape mereka. Kenapa vape berbahaya? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Penny Dukito menyebutkan akan segera mengusulkan larangan penggunaan vape atau rokok elektrik. Hal ini bisa diwujudkan salah satunya melalui revisi PP nomor 109 tahun 2012. Penny mengungkapkan ada beberapa fakta ilmiah yang telah ditemukan BPOM sekaligus menjadi dasar usulan pelarangan tersebut. Ditemukan senyawa kimia di dalam vape mulai dari nikotin, propilen glikol, perisa logam karbonil tobacco spesifik nitrosamines, hingga dietilen glikol. Nikotin sangat berbahaya karena berbagai penelitian juga melihat efek nikotin terhadap otak bisa menyebabkan kanker dan kecanduan. Propilen glikol juga sangat berbahaya karena jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan gagal ginjal. Menurut laporan yang dipublikasikan dalam jurnal Investigate Medicine High Impact Case Reports tahun 2015. Memang vape tidak langsung memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sama seperti rokok, banyak orang yang tetap bisa sehat walaupun merokok. Nah, sebaiknya kita mulai menjaga kesehatan paru-paru kita dengan tidak menghisap vape atau rokok. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi penting ini. Dan jangan lupa juga sukai Mozaik Karim lalu klik tombol ikuti lalu klik sekali lagi tombol ikuti lalu pilih lihat dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.